Oke, kawan-kawan semua, kali ini kita masih melanjutkan untuk cerita dari part 6. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja. Cekidot. Cuman lagi. Jam menunjukkan pukul 6 pagi ketika Hendra dan Natasha memutuskan untuk kembali ke hotel dengan berjalan kaki. Di lobi hotel, tampak Agus setengah berlari menghampiri dua orang yang berjalan hendak menuju kamar masing-masing. "Pak, saya dari tadi panik nyariin Bapak, apalagi ponselnya tidak bisa dihubungi." Agus berhenti tepat di hadapan Hendra dengan nafas ngos-ngosan. "Saya tadi ke pantai bersama Natasha," jawab Hendra santai. Tangannya masuk ke dalam saku celana dengan wajah datar, sedangkan Agus terlihat menetralkan nafas karena panik mencari Hendra hampir ke semua sudut hotel. "Mas Agus, astaga, mukanya pucat banget." Natasha menertawai wajah Agus yang pucat pasi karena bingung mencari keberadaan Hendra hingga menyusuri hampir semua bagian hotel. Ternyata pelakunya sedang asik jalan-jalan bersama seorang perempuan. Tapi tunggu, ada hubungan apa Natasha dan juga atasannya hingga jalan berdua pagi buta begini? "Soalnya Bu Juli nelpon saya terus dari subuh, katanya ponsel Bapak tidak bisa dihubungi." "Ya sudah, kamu boleh istirahat, dan satu lagi, bilang saya sedang sibuk jika istri saya nelpon kamu." "Baik, Pak." Agus berlalu dengan ribuan pertanyaan memenuhi kepalanya. Pasalnya Hendra di sini sudah tidak ada jadwal lagi untuk bertemu dengan klien atau meeting lainnya. Tapi biarlah, tugasnya hanya menyampaikan itu kepada Juli jika perempuan itu kembali menelpon. "Nah, terima kasih untuk waktunya. Aku yang seharusnya berterima kasih karena Mas Hendra mau jadi fotografer dadakan buat aku." Natasha tersenyum sambil terlalu ke kamarnya dan berpisah dengan Hendra di lorong yang sama. Ternyata kamar lelaki itu berada sangat dekat dengan kamarnya. Pantas aja semalam sampai salah kamar. Natasha melepas jaket kemudian menghempaskan tubuhnya di ranjang. Sudut bibirnya terangkat kala melihat foto hasil jepretan Hendra yang dikirim oleh pria tampan tersebut melalui aplikasi hijau. Ternyata Hendra memiliki selera fotografi yang bagus karena semua hasil karyanya benar-benar terlihat sempurna, apalagi Natasha terlihat sangat cantik di setiap fotonya, atau pada dasarnya wanita itu memang cantik diparas. Siang harinya, Karin membangunkan Natasha dengan paksa karena akan diajak untuk makan siang bersama. Karin dengan telaten memasukkan barang sahabatnya ke dalam koper karena mereka akan check out dari hotel sekalian menghabiskan 2 hari untuk mengeksplore Pulau Dewata Bali. Natasha tampil cantik mengenakan crop top warna pink menyala dengan bawahan rok di atas lutut warna senada membuat kulitnya tampak cerah bercahaya. Rambutnya dibiarkan tergelai ditambah dengan sepatu slop merek ternama, membuat penampilannya bak wanita muda namun berkelas dan elegan. Begitu sampai di lobi, ternyata Erik dan Hendra telah menunggu para wanita yang lelet seperti siput, namun mereka tak bisa perbuat apa-apa selain menunggu. "Nah, lo duduk di belakang sama Kak Hendra, gue di depan." "Iya, tahu." Sepanjang perjalanan Natasha dan Hendra seolah sibuk dengan pikiran masing-masing. Entah kemana sang sahabat akan membawanya, yang pasti Natasha tinggal duduk diam dan menikmati perjalanan mumpung di sebelahnya ada lelaki yang selalu memenuhi pikirannya. Jika seperti ini Natasha merasa menjadi wanita yang jahat. Bisa-bisanya ia selalu berada di dekat pria yang merupakan suami dari sahabatnya, namun sebisa mungkin Natasha menjaga jarak dengan Hendra agar rasa bersalah tidak selalu menghantui perasaannya. 1,5 jam perjalanan mereka sampai di tempat tujuan. Udara dingin menjadi sapaan saat Natasha baru turun dari mobil. Ternyata
Karin dan Erik membawanya ke daerah pegunungan dengan view danau yang sangat cantik. Mereka akan menginap di sini selama 2 hari hingga tiba waktunya pulang ke Jakarta. "Selamat datang di Kintamani," ucap Karin dengan semangat. Wanita itu membentangkan tangan seraya menghirup udara dengan rakus saking sejuknya. "Gila, lo nggak bilang sama gue mau ke tempat dingin kayak gini? Mana baju gue tipis semua. Tenang, nanti kita buat api unggun di sana." Mereka langsung menuju tempat penginapan yang telah di-booking oleh Erik. Rencana awal mereka liburan hanyalah bertiga, namun Hendra mengatakan enggan untuk pulang ke Jakarta. Jadilah Erik memaksa sahabat kecilnya untuk ikut bersamanya, juga sang istri berlibur di Kintamani. Sedangkan Agus melakukan penerbangan seorang diri karena harus mengurus pekerjaan di kantor, sementara bosnya sedang berlibur menenangkan pikiran. Erik tahu persis pasti sahabatnya sedang cekcok dengan sang istri hingga seperti ini. Biasanya Hendra tidak bisa berjauhan dengan Julie dalam waktu yang lama. Hendra tidak tahu bahwa Natasha juga ikut. Jika tahu lebih awal, mungkin Hendra menolak dan lebih memilih liburan sendiri untuk menenangkan pikiran. Kamar dengan bangunan full kayu menjadikannya terlihat estetik dengan pemandangan langsung menghadap ke danau. Di depan kamar juga terdapat fasilitas kolam renang dan pengunjung bisa sambil barbeque di depan kamar, di mana tersedia taman yang cukup luas dengan hamparan rumput hijau. Malam harinya, mereka barbeque di luar ditemani udara super dingin yang menusuk hingga ke tulang. Natasha yang membawa jaket tipis hanya bisa menggosokkan tangan tanpa bisa jauh-jauh dari api unggun yang sengaja mereka buat untuk menghangatkan badan. Berbagai olahan daging dan sosis yang telah selesai dipanggang mereka santap berempat langsung dari panggangan, menjadikannya lebih nikmat mengingat makanannya masih panas dan sangat pas dinikmati saat udara dingin seperti ini. Mereka duduk di atas tikar yang disediakan oleh pemilik penginapan yang merupakan fasilitas setiap penyewa di tempat ini. Setelah selesai menyantap makan malam, Erik datang dengan 2 buah selimut tebal yang diambil di dalam kamar. Tangannya terayun melempar sebuah selimut tepat mengenai tubuh Hendra yang tengah sibuk menyantap daging panggang dengan cocolan saus keju. "Lo bagi sama Natasha, gue sama bini gue." "Thanks bro," ucapnya singkat. Hendra melirik Natasha yang tengah asik membakar jagung di sebelahnya sambil merentangkan telapak tangan ke arah api unggun demi mengurangi rasa dingin yang menusuk kulit. "Nah, pakai ini." Hendra menyerahkan selimut tebal tersebut kepada Natasha dan wanita cantik itu menerima dengan wajah bingung. Ekor matanya melirik ke arah Karin yang ternyata sudah berbungkus selimut yang sama. Bahkan sahabatnya itu duduk di pangkuan sang suami dan bergelung dengan selimut yang sama bersama Erik. Sial sekali, dirinya harus disuguhi adegan pengantin baru yang membuatnya ingin mengumpat. "Mas Hendra saja yang pakai. Aku masih manggang jagung, takut selimutnya kena api. Udaranya sangat dingin dan kamu hanya pakai jaket tipis seperti itu." "Enggak apa-apa mas." "Dasar keras kepala." Hendra langsung menyelimuti Natasha dengan selimut dari belakang. Bahkan pria tampan itu merangkul pundak Natasha dengan satu tangannya. Natasha meletakkan jagung di tangannya, kemudian menoleh ke samping di mana Hendra juga tengah menatapnya. "Bandel," ucap Hendra setengah berbisik namun masih terdengar jelas di telinganya. "Mas Hendra yang bandel. Bagaimana kalau selimutnya terbakar?" "Tidak mungkin. Apa belum kenyang makan daging? Kenapa harus manggang jagung segala?" "Karena ingin," ucapnya dengan wajah mengejek. "Seperti aku yang ingin memelukmu," ucap Hendra tepat di telinga Natasha. Bahkan dari samping posisi mereka seperti berciuman. Tangan kekarnya semakin erat merangkul bahu membuat Natasha mematung di tempat. Benarkah mereka sedang berada di bawah selimut yang sama? Pikirnya. Karin dan Erik saling tatap dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sayang mereka terlihat cocok saat bersama.
Kamu ngawur? Kak Hendra sudah punya istri. Punya istri tapi doyan selingkuh percuma. Karin meletakkan jari telunjuk di bibir sang suami agar Erik tak banyak bicara, takut jika Hendra mendengar percakapan mereka. Erik memang mendengar desas-desus perselingkuhan Julie dari temannya yang bekerja di rumah sakit yang sama. Lelaki itu pun enggan membahas atau menyampaikan kepada Hendra karena tidak ingin membuat kegaduhan dalam rumah tangga orang lain. Biarkan waktu yang menjawab semua hingga Hendra menyadari sikap busuk istrinya. Malam semakin larut tapi tak menghentikan 4 orang yang tengah asik duduk mengelilingi api unggun. Erik dan Hendra begitu asik bermain game di ponsel, sedangkan para perempuan hanya memperhatikan kehebohan karena 2 lelaki tampan itu tengah serius. Dengan mulut tak henti-hentinya mengoceh, bahkan sesekali mengeluarkan umpatan kalah-kalah dalam permainan. Hendra masih betah berada dalam selimut yang sama dengan Natasha. Tanpa ia sadari rasa nyaman mulai menggerogoti hatinya, apalagi mencium wangi orchid yang menguat memanjakan indera penciumannya. Wangi itu seolah menempel di selimut dan terbayang di kepala Hendra tanpa sadar, membuatnya merasa nyaman. Tanpa diragukan lagi, mengingat Natasha adalah owner skincare dan body care ternama, pastilah perawatannya bukan kaleng-kaleng. Sayang, ayo ikut main game, ucap Erik kepada istrinya. Karin tampak berpikir, kemudian menyambar ponsel miliknya di saku celana. Nat, lo bisa main game nggak? Cepetan download gih. Enggak bisa, gue nggak hobi main gituan. Ayolah, biar kita bisa main bareng, pasti seru. Enggak, gue nggak bisa. Terlalu ribet. Payah. Natasha menoleh ke arah Hendra yang mengatakan dirinya payah. Lelaki itu memasang wajah datar dengan jari yang terus bergerak di layar ponsel, sedang seriusnya bermain game. Siapa yang payah? Natasha Ayunda si payah, ucap Hendra kembali mengejek Natasha. Oke, siapa takut? Main game gitu doang. Aku cuma akting aja, tadi bilang gak bisa. Coba buktiin kalau bisa, ucap lelaki tampan itu menantang. Natasha langsung menyambar ponsel miliknya, kemudian mendownload aplikasi game online yang tengah dimainkan ketiga temannya. Baru melihat menu kepalanya sudah pusing, entah bagaimana. Orang-orang bisa sampai kecanduan bermain game, padahal tidak ada enaknya, yang ada pusing saking banyaknya menu yang tersedia di aplikasi, belum lagi menghafal setiap fungsinya. Terlalu ribet menurut Natasha. Ia terlihat kesusahan mengingat Natasha tidak pernah bermain game sebelumnya, membuat Hendra tersenyum puas. Rupanya wanita ini hanya besar di omongan, nyatanya tidak bisa. Gini caranya. Hendra memegang tangan Natasha, membantu menggerakkan jari agar wanita cantik itu paham dengan fitur yang terdapat di aplikasi. Tangan mereka bersentuhan membuat Natasha rasanya sulit bernafas. Pria tampan ini memiliki pesona luar biasa di matanya. Sedikit bicara, namun sekali bicara mampu meruntuhkan tembok pertahanannya. Segala bentuk perhatian yang ditunjukkan Hendra belakangan ini semakin membuatnya jatuh ke dalam pesona suami sahabatnya. Sudah mas, aku sudah paham. Beneran? Kalau begitu biar aku undang kita main bareng. Natasha dan Hendra bermain bersama. Nampaknya lelaki itu harus ekstra sabar karena harus mengajari Natasha dari nol. Namun beberapa ronde permainan, nyatanya Natasha cepat paham dan semakin menguasai permainan. Permainan diakhiri dengan kemenangan Hendra, sementara Natasha merasa kesal dan memasang wajah cemberut. Oke, besok kita main lagi. Beneran ya mas? Iya, tapi nggak janji kalau kamu bisa menang. Iya, apaan sih? Natasha memukul lengan Hendra dengan keras. Secepat kilat lelaki itu menangkap tangan yang telah lancang memukulnya. Bukan dijahili, melainkan Hendra mengelus jari lentik yang berada dalam genggamannya. Detak jantung Natasha berpacu akibat perbuatan di luar kendali yang Hendra lakukan.
Bisakah lelaki ini diam saja agar Natasha tidak menaruh harapan terlalu dalam terhadapnya? Hendra memandangi jari lentik yang dihiasi nail gel berwarna pink keunguan. Kepalanya sedikit menunduk, kemudian mengecup tangan yang terasa dingin dalam genggamannya. Hendra beralih menarik tengkuk Natasha, kemudian melumat bibir pink nan tipis milik Natasha. Mengapa wanita ini selalu menghantui pikirannya, apalagi setelah ciuman tak sengaja mereka saat pemotongan kue pengantin di pesta pernikahan Eric dan Karin. Rasanya bibir ini membuatnya candu, bahkan ingin lagi dan lagi. Natasha tak menolak, bahkan ia melepas ponsel di tangan dan beralih mengalungkan di leher Hendra, menikmati setiap lumatan dari bibir dengan bau mint yang menyegarkan. Natasha membuka mulut membiarkan lidah Hendra mengeksplore setiap sudut rongga mulutnya. Sesekali lidah mereka saling membelit dan Hendra begitu pintar membuat Natasha tak mau melepaskan ciuman itu. Desahan tertahan dari mulut Natasha membuatnya semakin menggila. Mereka berciuman hingga tanpa sadar bibir Natasha bengkak di bagian bawah akibat kepuasan Hendra. "Maaf," ucap lelaki tampan itu sambil mengusap sisa saliva di bibir Natasha dengan ibu jari. Natasha tidak menjawab karena di kepalanya sedang terjadi perang dingin antara mau lagi atau merutuki diri sendiri yang begitu menikmati ciuman dari suami sahabatnya. Natasha pasti sudah gila karena begitu nyaman saat Hendra menciumnya dengan brutal. "Tidurlah, ini sudah malam." Mas Hendra juga tidur. "Good night. Have a nice dream, Mas Hendra," ucap Natasha setengah berbisik saat mereka berpisah untuk tidur di kamar masing-masing. Hendra berlalu dengan mengacak rambut Natasha yang tergerai indah, sambil satu tangannya menenteng selimut yang tadi mereka gunakan berdua. Sedangkan pengantin baru itu, jangan ditanya lagi. Mereka mungkin sudah perang di ranjang karena pamit duluan ke kamar dan meninggalkan Hendra juga Natasha yang sibuk bermain game di taman hingga hampir subuh. Di dalam kamar, Hendra menghirup aroma parfum Natasha yang tertinggal begitu melekat di selimut miliknya. Bayangan ciuman panas mereka terus menghantui pikirannya hingga membuat matanya sulit terpejam. Hati juga pikirannya terasa tertinggal bersama gadis cantik tersebut. Bersambung. Itu tadi cerita kelanjutan dari part 6. Semoga kawan-kawan semua bisa terhibur. Nantikan cerita selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih.